Menteri Keuangan Pak Purbaya beberapa waktu lalu kan ngeluarin pernyataan keras akan menindak thrifting. Ini adalah pedagang baju-baju impor bekas dari luar negeri. Alasannya karena baju bekas ini dilarang untuk diimpor dan diperjualbelikan di Indonesia. Ada undang-undangnya. Walaupun abis itu mengundang banyak perdebatan ya, tapi niat ini melegakan pebisnis fashion dalam negeri. Apa iya semua pebisnis fashion itu terancam thrifting? Jangan-jangan pebisnis yang nggak punya formula yang tajam aja sehingga lawan baju bekas aja kelabakan. Halo, saya Ignatius Untung. Selamat datang di Marketing. Niat Pak Purbaya untuk memberantas thrifting ini atas nama undang-undang ya, itu kan kasih angin segar bagi para pelaku bisnis fashion dalam negeri. Nggak sedikit di antara mereka yang udah kewalahan ngalamin penurunan penjualan akibat thrifting. Bagi sebagian orang, thrifting emang jadi opsi yang menarik ya. Misalnya, Gen Z itu kan dikenal punya environmental literacy yang baik ya. Dan ini juga jadi salah satu yang akhirnya jadi alasan. Makanya mereka menjadikan thrifting sebagai pilihan untuk alasan lingkungan. Seperti kita tahu bahwa dampak lingkungan dalam produksi produk-produk fashion emang katanya nggak sedikit. Ini juga yang bikin banyak fashion brand berlomba-lomba bikin campaign lingkungan, termasuk Patagonia yang kita pernah bahas. Mereka running campaign Don't Buy This Jacket gitu ya. Walaupun mereka jualan produk, tapi mereka iklannya jangan beli ini gitu ya. Karena mau ngedorong orang untuk ya pakai lagi sekaligus ngomongin soal awetnya mereka. Nah, menarik banget bahkan brand-brand fast fashion yang secara nggak langsung mengkampanyekan konsumsi produk fashion yang sangat konsumtif, ikutan bikin campaign ini. Fast fashion itu apa sih? Fast fashion itu adalah yang modelnya tuh cepet banget berganti dan akhirnya secara tidak langsung mendorong orang untuk beli lagi. Jadi akan banyak sekali baju yang cuma dipakai 2-3 kali, abis itu udah nggak pernah dipakai lagi. Nah, inilah yang akhirnya banyak masuk ke thrifting. Di fast fashion ini dorongannya sebenarnya tren ya, jadi ngikutin tren dan ketika orang sering berganti, beli lagi yang baru, akhirnya buangnya juga lebih sering. Dan ini sama sekali nggak environmental friendly. Disitulah thrifting jadi satu opsi untuk bisa contribute terhadap kelestarian lingkungan. Karena bikin orang nggak konsumtif beli produk baru, sehingga produksi menurun dan limbah berkurang. Nah, tapi ada juga buat segmen mendang-mending gitu ya. Seperti kita tahu, fashion adalah salah satu produk kategori di mana pemalsuan itu amat sangat marak gitu ya, banyak barang palsu. Dan kalau kita mau memahami alasan utama pemalsuan adalah adanya gap antara pingin keren karena pakai merek terkenal, tapi di sisi lain nggak punya uang atau nggak mau bayar segitu mahal. Nah, thrifting bisa jadi solusi karena brandnya terkenal, dijual jauh di bawah harga pasar karena bekas. Ya mending inilah gitu ya. Toh orang juga nggak tahu ini baru apa bekas, yang penting keren. Mereka berpikirnya gitu. Tapi apa benar dua hal itu jadi alasan utama terhadap ancaman bagi para pemain bisnis fashion? Jangan-jangan cuma alasan aja. Ada seorang politikus kenamaan mengungkapkan bahwa nilai transaksi thrifting itu sebenarnya cuma 5% dari total transaksi fashion. Artinya harusnya nggak terlalu ganggu. Di sini juga kita lihat gitu ya, ada brand-brand kayak Uniqlo, Eksekutif, Colorbox masih rajin buka toko. Belum lagi kita lihat di marketplace jumlah brand fashion yang ikut berkompetisi tambah banyak. Artinya ada yang berkembang kok. Jangan-jangan marketernya aja atau pebisnisnya aja nih cuma cengeng terus habis itu mengatasnamakan thrifting ya. Nah, marilah kita belajar dari sini gimana jangan-jangan ada yang perlu kita beresin supaya kita bisa kompetitif, supaya kita nggak takut lawan thrifting. Kebetulan saya punya pengalaman yang cukup intens di bisnis fashion, baik sebagai profesional, kerja di sana, maupun juga sebagai konsultan. Dan ini adalah beberapa pandangan saya tentang bisnis fashion dan apa yang bisa dilakukan untuk bisa jaga bisnis ini supaya bersaing. Nah, disclaimer, apapun yang saya omongin ini, balik lagi, disclaimer ini buat semua industri ya, tapi apapun informasi knowledge yang saya sampaikan gitu ya, itu bisa punya dampak atau enggak. Bedanya di mana? Saya selalu bilang musuh terbesar setiap pebisnis atau marketer bukanlah pesaing, tapi biasnya kita sendiri. Maksudnya apa? Nggak sedikit pebisnis dan marketer yang ketika dikasih masukan, responnya positif mengamini. Padahal kenyataannya nggak gitu. Misalnya, ketika dibilang bisnis sekarang sudah data-driven, nggak ada yang membantah, nggak mungkin lah yang bantah bahwa bisnis nggak butuh data driven. Masa iya ada yang membantah gitu kan? Nggak lah ya. Tapi permasalahannya seringkali yang bilang data driven itu pun seringkali sehari-harinya nggak data driven ternyata. Bukan dia berarti bohong. Lebih ke dia terlalu bias saja sampai nggak bisa introspeksi bahwa dia tuh sebenarnya nggak data driven. Atau kemungkinan lain standar data drivennya dia terlalu rendah aja.
Nah, sesuatu yang buat dia udah data driven sebenarnya masih terlalu jauh dari sesuatu yang kita bisa bilang bahwa ini udah data driven. Nah, inilah masalah terbesarnya pebisnis dan marketer. Jadi, hati-hati sama bias. Karena banyak orang yang sudah punya knowledge, sudah punya bisikan kanan kiri yang sebenarnya benar, tapi karena bias dia nggak mau terima itu, gitu ya. Nah, yang pertama apa untuk kita bisa ngelawan atau bisa kompetitif terhadap thrifting dan apapun bisnisnya atau apapun pesaingnya gitu ya. Yang pertama adalah know your segment. Kita tahu nggak sih segmen kita tuh siapa? Siapa yang mau kita targetin? Banyak masalah bisnis yang nggak beres-beres padahal udah coba diselesain dengan segala cara. Yang ternyata isunya adalah segmentasi. Contoh ekstrim ya. Saya kasih contoh ekstrim biar bisa kebayang aja. Kalau kita jualan es krim ke orang yang tinggal di Antartika, terus kok nggak laku-laku gitu ya. Terus kita coba gonta-ganti marketing strategi sampai orang marketingnya diganti, sampai marketer terbaik di Indonesia di-hire. Ada kenaikan, tapi nggak signifikan. Ternyata masalahnya adalah segmen. Antartika udah dingin. Banyak es kok jualannya es krim lagi. Ini contoh ekstrim banget sih memang ya. Tapi percaya deh, sehari-hari banyak banget brand fashion yang nggak clear siapa segmen yang dituju. Untuk ngecek apakah kita udah tahu segmen kita tuh siapa sih gitu. Coba kita lihat aja, ada nggak dokumentasi tentang segmen kita secara detail. Nggak bisa gitu cuma ngomong, oh segmen saya ada gitu, segmen kita ada gitu. Siapa? Cuma bisa diucapin tapi nggak ada dokumentasinya. Segmentasi sebegitu penting, makanya harus detail dan terdokumentasi. Kalau bilang udah ada, ya dijamin kayaknya biasanya cuma ya ini aja lah ya, omon-omon lah ya kurang lebih gitu. Nah, ketika tidak ada dokumentasinya, gampang banget buktiin itu cuma kehaluan. Bahasa saya kehaluan segelintir orang aja. Coba aja tanya ke beberapa orang yang kerja di brand tersebut. Siapa sih target segmen brand kalian? Kalau mereka jawabnya detail, konsisten, sama antara orang-orang itu, kita bisa bilang bahwa oh memang ini ada segmennya. Tapi kalau nggak ada, si A ngomongnya, oh segmen kita begini, si B ngomongnya, oh begitu, si C ngomongnya begini. Nah, jangan-jangan memang segmentasinya tidak ajak. Nah, kebayang kalau segmennya aja nggak clear, gimana mau waktu bikin produk tuh gimana? Bikin marketing nanti gimana? Channel strateginya gimana? Jangan-jangan yang beli thrifting bukan segmen kita, terus kita teriak-teriak, aduh nggak laku nih, karena orang beli thrifting gitu ya. Padahal jangan-jangan ya bukan itu yang mau ditarget. Yang kedua, kita harus sadar bahwa fashion is a product-driven business. Saya udah ngelakuin research untuk produk fashion berkali-kali. Bentuknya FGD, IDI, online questionnaire. Dan hasilnya konsisten. Jadi saya bisa pegang ini. Dari ada satu pertanyaan yang kita lempar. Dari 4 aspek pertimbangan pembelian produk fashion. Harga, desain, bahan, brand. Urutan pertamanya, kan orang kan nggak mungkin decide cuma satu ya. Jadi kita ambil 4 yang paling major. Dari 4 ini suruh ngurutin. Nah, urutan pertama itu selalu antara desain atau bahan. Brand dan harga itu selalu bertukar posisi antara 3 dan 4 gitu ya. Nah, jadi walaupun lebih banyak brand itu posisi terakhir sebenarnya gitu ya. Jadi sebagian besar pembeli fashion itu nggak begitu loyal sama brand kalau dari studi ini gitu ya. Atau setidaknya nggak loyal-loyal amat gitu ya. Artinya walaupun kita bisa punya preferensi utama pada brand tertentu, tapi ternyata bukan itu yang mainnya. Nah, ketika ketemu produk dengan desain yang bahan yang oke, maka kita nggak pikir panjang untuk dalam tanda kutip selingkuh gitu ya. Dan kalau dilihat desain dan bahan ini kan sebenarnya kan elemennya kan produk gitu, bukan elemen marketing. Bahan, desain itu produk. Maka dari itu saya bilang fashion is a product driven business. Jadi seringkali kita jalan kemana lihat bagus desainnya, bagus dipegang bahannya oke, cuttingnya dipakai enak, dia nggak begitu peduli sama brandnya. Buktinya itu tadi gitu ya. Kita lihat aja berapa banyak brand fashion yang kita nggak pernah lihat iklannya tapi laku-laku aja. Saya pribadi nggak pernah lihat iklannya Eksekutif, Colorbox, Menzone, Hammer, H&R gitu ya, Postboy yang zaman dulu gitu ya. Tapi ya produknya laku-laku aja, outletnya nambah terus. Nggak ada perusahaan yang terus buka toko padahal rugi. Bahkan orang yang udah terlanjur kaya sekalipun gitu. Come on, orang kaya juga apa namanya, walaupun nggak pinter-pinter amat, tapi bisa, ya mereka nggak bodoh lah, makanya mereka bisa kaya. Mereka nggak cukup bodoh untuk terus buka toko padahal rugi gitu ya. Nah, kalau Anda ada di bisnis fashion, bisa cek sendiri di toko apakah ada isu produk atau sales atau marketing. Caranya gimana? Ada nggak produk Anda yang laku keras? Bahkan walaupun cuma 1 SKU, begitu di display, langsung habis, di restock habis gitu ya. Udah produksi berulang berkali-kali, repeat order lagi, habis lagi. Artinya nggak ada masalah dengan marketing dan sales. Kenapa? Karena produk itu aja laku gitu ya. Tapi kalau punya 100 produk, terus yang laku 5, laku ini 5 habis terus gitu ya. Udah produksi lagi, habis lagi, yang lainnya nggak laku. Udah jelas masalahnya adalah masalah produk gitu, bukan masalah sales dan marketing. Karena ya ada 5 SKU yang laku terus gitu loh. Sementara yang 95 enggak. Kenapa dia lambat?
Apa terus masalah sales sama marketing? Kan enggak. Kalau terus habis itu dibilang bahwa oh ini marketingnya nggak bisa bawa market yang sesuai selera deh gitu ya. Nah, kan jadi aneh ya, kok jadi ngelebar ke sana gitu. Nah, ada dua prinsip yang bertentangan dengan argumen ini. Yang pertama balik lagi ke prinsip pertama tadi. Emang segmennya siapa sih? Kok bisa sebeda itu seleranya? Kok bisa ada yang laku banget, ada yang enggak gitu ya? Jangan-jangan nggak ada segmentasi yang aja. Kok sampai bilang nggak bisa bawa konsumen yang mau beli ini. Beda segmen dong kan. Jadi ketahuan ada masalah segmentasi. Yang kedua, ada seorang pebisnis, investor, konsultan yang pernah bilang, namanya Tim Ferriss. Dia bilang, creating brand is hard, filling demand is easier. Don't find customer for your product, find a market, define your customer, then create a product for them. Menciptakan permintaan amatlah susah, mengisi permintaan jauh lebih mudah. Maka dari itu jangan cari konsumen untuk produkmu, carilah market, tentuin konsumennya, dan ciptain produk untuk mereka. Artinya, ngerti dulu marketnya siapa, baru bikin produk, bukan kebalikan. Nah, nyalain sales dan marketing karena gagal ngebawa konsumen yang menyukai produk kita adalah bentuk denial terhadap kegagalan tim produk terutama ya, untuk membuat produk yang sesuai untuk pasar. Mending coba pelajarin lagi konsumen maunya apa, lalu bikin produk untuk mereka. Yang ketiga adalah prinsip yang harus dipegang, fashion product purchase mostly impulse. Berdasarkan berbagai macam studi saya ke industri fashion, bahwa karena fashion lebih banyak didorong oleh product quality, which design dan bahan, maka fashion retailer harus bisa men-showcase keunggulan produk mereka secara baik. Berbagai macam data saya juga nunjukin gimana banyak banget brand fashion yang nggak pernah beriklan dan memarketingkan produk mereka, tapi rajin buka toko di mall. Kenapa? Karena mall adalah surganya impulse buying. Udah jadi budaya orang Indonesia, ke mall itu tujuannya nggak jelas-jelas amat. Jelasnya cuma dua, ngadem, makan. Tapi bukan buat beli. Tapi nggak sedikit orang keluar dari mall dengan tentengan shopping bag fashion produk gitu ya. Begitulah fashion. Sebenarnya nggak susah-susah amat untuk menggoda. Selama produknya bagus, buka toko di tempat yang memang punya traffic yang tinggi dan orang akan tergoda dengan sendirinya. Jadi jangan kebalikan ngarepin konsumen yang datang ke ngebela-belain datang ke produk, karena fashion produk ini lebih banyak di drive dengan impulse buying ya, spontan, pembelian spontan ketimbang pembelian yang terencana. Dan dari pengalaman saya kerja sama beberapa brand fashion, toko-toko di dalam mall cenderung punya risiko lebih kecil dibandingin toko-toko pinggir jalan. Ini sejalan dengan hipotesa bahwa fashion product itu mostly purchase impulsively. Jadi kalau ada sales channel yang nggak lihat trafficnya nggak oke, artinya kemungkinan bukan cuma sekedar produknya, tapi juga channelnya. Jadi jangan bergantung sama toko-toko yang terus habis itu berharap, oh nanti kita yang dorong marketing supaya datang ke sana. Enggak gitu ya. Karena bahkan brand sekelas Uniqlo aja bermainnya itu di tempat-tempat di mana organic traffic-nya ada, kayak mall gitu. Jadi jangan menantang alam lah, kurang lebih gitu. Nah, terus yang ketiga adalah fashion is a black ocean business, makanya butuh bangun brand. Nah, agak kontradiktif ya. Tadi di awal katanya brand paling belakang. Kenapa tuh habis itu ke depan gitu ya. Disinilah pebisnis atau marketer diuji. Jadi hasil studi nunjukin finding tadi ya, brand itu ditaruh di akhir gitu ya. Nah, pebisnis sama marketer pasaran akan telan ini mentah-mentah, oh brand tuh nggak penting. Tapi kalau berpegang mentah-mentah, maka perusahaan nggak usah mikirin brand kan. Nah, sayangnya nggak begitu. Untungnya kami ngevalidasi waktu ngelakuin studi ini ya, dengan jawaban dari pertanyaan lain. Kami nanya tentang brand preference mereka dan buying journey mereka. Bagaimana journey mereka dari mulai kepikir beli produk fashion sampai akhirnya mereka beli. Menariknya ternyata ada brand-brand yang punya pengguna loyal. Misalnya Uniqlo. Walaupun ngejawab pertimbangan brand itu pertimbangan terakhir, tapi terus habis itu begitu kita tanya, punya nggak brand preference ini ya, brand preference utama ketika mau beli, ada apa? Uniqlo gitu ya contohnya. Nah terus habis itu kita bingung loh, kok conflicting, kok bisa begitu gitu ya. Nah ternyata ketika dilihat, mereka menggunakan brand itu digunakan sebagai shortcut untuk melihat konsiderasi utama. Konsiderasi utamanya apa sih? Desain sama bahan. Nah jadi untuk brand-brand yang konsisten menjaga desain dan bahan, maka habis itu desain dan bahannya walaupun secara normatif masih disebut, tapi orang akan ngambil shortcut ke brand. Udahlah kalau brandnya itu desain dan bahannya pasti oke. Nah artinya kalau brandnya tidak bisa terbentuk, tidak bisa naik, jangan-jangan ada isu soal produknya tadi, soal desain, soal bahan.
gitu. Dan menariknya lagi dengan pertimbangan dunia e-commerce, membuat produk fashion itu jadi lebih kecil risikonya karena channel penjualannya relatif murah, sehingga masalah traction bisa diatasin dari awal karena ya udahlah bikin aja dulu. Dan ini ngebentuk market jadi dua, cluttered brand di mana nggak ada pembeda, jadi mainnya harga, sama branded di mana brand jadi pembeda karena dibangun dari konsistensi kualitas desain, produk dan lain sebagainya. Jadi pemain fashion cuma punya dua pilihan itu, mau masuk ke clutter di mana tidak ada pembeda, perang harga nggak bisa dihindarin, atau ya branded. Dan brand ini nggak bisa cuma dibangun dari story gitu, mohon maaf, jadi nggak bisa cuma dari story. Kenapa? Karena fashion is a product driven, jadi produknya yang jadi penopang utama untuk ngebangun brand itu tadi. Jadi mau story-nya keren kayak apapun, kalau produknya nggak oke ya nggak oke. Nah, sementara untuk jadi branded butuh disiplin itu tadi, jaga kualitas produk, sampai experience di toko, karena banyak sekali orang melihat, oh iklannya keren gitu ya, omongan referensi dari teman, oh oke, begitu datang ke toko, aduh kok tokonya jadul, aduh kok tokonya gini, kayaknya enggak deh, apa bener ya ini tokonya, kok kayak tahun 90-an ya, dan lain sebagainya. So brand is all about perception and perception will match reality. Jadi balik lagi, persepsi dibentuk dari story, konten, iklan, bahkan FYP-an gitu ya. Nah tapi realitasnya pada akhirnya adalah kualitas produk dan tampilan toko. Kalau dua itunya jelek atau nggak kompetitif, maka mau story apapun, mau FYP berhari-hari, bertahun-tahun pun nggak akan nolong apa-apa gitu ya. Jadi apa benar thrifting ini mengancam industri fashion lokal? Benar sebenarnya, tapi hanya bagi mereka yang denial pada fakta-fakta yang tadi kita bahas, bahwa sebenarnya masih ada ruang yang amat sangat cukup, bahwa fashion adalah product driven industry, mau jago kayak apapun marketingnya, kalau produknya nggak oke ya susah. Pembelian fashion produk juga mostly impulse, sehingga pemilihan sales channel amat sangat krusial. Salah milih sales channel, maka wah bencana besar lah ya, karena susah banget beresinnya. Pada tahap tertentu ketika produk quality jadi konsisten dijaga, maka brand juga jadi pegangan sebagai shortcut. Jadi produk dan experience harus dijaga, termasuk experience di toko ya. Kualitasnya secara konsisten harus dijaga, maka brand akan terbentuk dengan sendirinya. Ketimbang sibuk bikin brand formula yang ujung-ujungnya nggak sesuai realitas produk dan experience toko. Semoga ini bikin industri fashion tambah kuat dan kebal gempuran thrifting atau serangan produk impor lah ya. Sebelum kita akhiri, seperti biasa ada kuis pertanyaan sebagai berikut. Dan pemenang dari episode kali ini bisa dilihat di episode selanjutnya. Maka dari itu saksikan terus Marketing di Marketers TV. Dan jangan sungkan-sungkan kalau ada usulan, ada request, atau mau diskusi konsultasi, silakan tulis di komen. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana, bahasannya menarik bukan? Anyway, kalau ada yang punya ide atau request tentang apapun topik yang pingin dibahas dari perspektif behavioral science for marketing, komen di kolom komentar, nanti kita akan bahas. Dan jangan lupa subscribe Marketers TV dan nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan insight menarik seputar marketing dan bisnis.